Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini, di mata kuliah praktikum akuntansi pengantar, saya, Arianto, yang ditugaskan sebagai dosen pengampu akan menjelaskan terkait materi awal, yaitu pengenalan terkait dengan fungsi-fungsi dari jurnal, dan juga bagaimana mengidentifikasi dokumen transaksi. Jadi sebelum kita masuk membahas modul praktikumnya, sebaiknya kita mempelajari ini terlebih dahulu agar nanti pada saat pembelajaran modul praktikum sudah tidak mengalami kesulitan. Jadi yang pertama yang perlu saya ingatkan terkait dengan siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini yang akan kita kerjakan selama mata kuliah praktikum akuntansi pengantar, yaitu mulai dari adanya dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini kemudian dicatat ke dalam jurnal. Ada 5 jurnal yang dikerjakan: jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kemudian setelah jurnal selesai, kita akan melakukan posting ke dalam buku besar. Dan juga ada beberapa buku besar pembantu, yaitu ada buku pembantu piutang dagang, utang dagang, dan juga persediaan barang dagang. Kemudian dari buku besar, kita posting ke dalam neraca saldo. Dari neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, dari jurnal penyesuaian ini kemudian dipindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD. Nah, dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, kemudian kita mengerjakan kertas kerja atau worksheet 10 kolom. Dari kertas kerja yang sudah dikerjakan, maka kita bisa menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangannya itu ada laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan satu lagi di sini sebenarnya ada arus kas. Nah, dari 4 laporan keuangan ini, kemudian kalau sudah selesai, kita tutup ke dalam jurnal penutup. Setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan dan kembali lagi ke siklus awal dari transaksi. Jadi ini satu siklus akuntansi yang akan kita kerjakan di mata kuliah praktikum akuntansi pengantar. Kemudian saya kembali mengingatkan terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ini untuk mahasiswa akuntansi harus menguasai persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus modal pemilik. Aset ini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilitas ini kewajiban atau utang, dan kemudian ada modal pemilik. Ini adalah uang yang dimiliki oleh pemilik untuk modal ya. Jadi aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah dengan modal. Nah, jadi di sini ya, saya ulangi lagi, aset ini adalah harta yang dimiliki perusahaan. Kemudian di sisi kanan, liabilitas dan modal ini adalah sumber dana untuk membeli aset ini. Jadi kalau perusahaan punya aset, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin. Nah, untuk membeli aset-aset tersebut, sumber dananya dari mana? Kalau sumber dananya dari uang pribadi pemilik atau uang setoran modal dari pemilik, maka ini adalah masuk ke dalam akun modal. Tapi kalau sumber dana untuk beli aset tadi adalah dari pihak ketiga atau dari hutang, maka dicatat ke dalam akun liabilitas. Maka aset yang dimiliki perusahaan itu sumbernya dua. Kalau bukan modal pemilik, bisa jadi dari hutang atau bisa dua-duanya. Kemudian ada pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Ya, jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan itu sama dengan laba atau rugi. Dikatakan laba jika pendapatannya lebih besar dari biaya, dikatakan rugi jika pendapatan lebih kecil dari biaya. Kemudian persamaan dasar akuntansi yang lain, istilahnya dalam bahasa Inggris, aset sama dengan liability plus equity. Sama saja, aset ini tadi harta, liability ini kewajiban atau hutang, equity ini modal atau ekuitas. Nah,
aturan debit kreditnya ini yang harus dihafal oleh anak-anak akuntansi. Oleh seorang akuntan harus paham debit dan kredit. Mana yang jika bertambah dicatat debit, jika berkurang di kredit. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian di sisi income statement ada revenue atau pendapatan dan expense atau biaya. Jadi aset jika bertambah dicatat di sisi debit, jika berkurang dicatat di sisi kredit. Liability atau kewajiban atau utang jika bertambah di sisi kredit, jika berkurang di sisi debit. Kebalikan dari aset. Equity pun sama seperti liability, bertambah di kredit, berkurang di debit. Revenue atau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Sedangkan expense ini beban-beban atau biaya-biaya bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi tanda panah biru ini artinya bertambah ketika bertambah, tanda panah merah itu artinya ketika berkurang. Kemudian tadi kita akan mengerjakan jurnal ya. Jurnalnya itu ada 5 jurnal yang akan dikerjakan. Yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal. Ini fungsinya untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Artinya ketika ada transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit harus dicatat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal, di mana dibuktikan dengan adanya dokumen transaksi berupa faktur penjualan. Kemudian jurnal pembelian atau purchase journal fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Nah, jadi ada transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit, maka harus dicatat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Tetapi kalau bukan secara kredit, misalnya pembeliannya secara tunai, maka tidak bisa dicatat ke pembelian. Dengan dokumen transaksinya berupa faktur pembelian. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ini fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Jadi setiap perusahaan menerima uang kas, ada uang kas yang diterima, ada uang kas yang masuk, maka harus dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Dengan bukti dokumennya berupa bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk, disingkat BKM. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ini fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Jadi ketika ada transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan, ada kas yang keluar, maka harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Contohnya misal perusahaan membeli barang dagang secara tunai, membayar utang, membayar gaji, membayar biaya listrik, yaitu catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi penerimaan kas, contohnya ketika perusahaan menerima pelunasan piutang, kemudian ada penjualan secara tunai, kemudian ada pendapatan bunga dari bank ya, maka dicatat ke penerimaan kas. Jadi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas yang masuk ke penerimaan kas, yang keluar ke pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal umum atau istilah lainnya general journal atau memorial journal. Ini fungsinya untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal sebelumnya. Keempat jurnal khusus tadi. Ya, tidak bisa dicatat ke jurnal penjualan, tidak bisa dicatat ke jurnal pembelian, tidak bisa dicatat ke penerimaan kas maupun ke pengeluaran kas. Maka harus dicatat ke dalam jurnal umum atau memorial journal. Dokumennya biasanya berupa nota kredit atau nota debit atau ada bukti memorial gitu. Nah, ini contoh dokumen transaksi, contoh bukti transaksi berupa faktur. Nah, tadi kalau kita lihat baik jurnal penjualan maupun jurnal pembelian, dokumennya sama-sama berupa faktur. Nah, kita perlu mengidentifikasi ketika ada faktur, mana sih yang faktur penjualan dan mana yang faktur pembelian. Kita harus bisa membedakan itu. Biasanya judulnya hanya tertulis faktur saja. Nah, ketika ada faktur, kita perlu lihat dulu siapa yang mengeluarkan faktur tersebut. Kalau yang mengeluarkan adalah perusahaan kita, dalam hal ini misal, kasusnya kita bekerja sebagai tenaga akunting
di PT ABC. Nah, ketika ada faktur atasnya, kopnya itu tertulis PT ABC, maka ini adalah faktur penjualan. Dicatat ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Ya, jadi dilihat dari kop atas yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan faktur itu siapa? Kebalikannya, kalau ada faktur dikeluarkan oleh perusahaan lain, kopnya di atas ini adalah nama perusahaan lain, misalnya PT XYZ, ditujukan kepada PT ABC. Nah, tadi kita bekerja sebagai akunting di PT ABC, maka faktur ini adalah bukti transaksi pembelian barang dagang secara kredit, sehingga harus dicatat ke dalam jurnal pembelian. Ya, jadi harus bisa membedakan mana yang pembelian dan mana yang penjualan. Dilihat dari kop atasnya. Faktur itu yang mengeluarkan siapa, ditujukan kepada siapa. Kalau yang mengeluarkan perusahaan kita, ditujukan perusahaan lain, berarti kita mencatatnya sebagai penjualan. Kalau yang mengeluarkan adalah perusahaan lain, ditujukan ke perusahaan kita mencatatnya sebagai transaksi pembelian. Kalau bukti penerimaan kas, bentuknya seperti ini, bisa judulnya bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk. Ya, sama saja. Jadi, ini untuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian pengeluaran kas juga sama, tertulis jelas sekali bukti pengeluaran kas atau biasanya ada bukti kas keluar atau BKK. Nah, ini juga kecatat pengeluaran kas. Demikian materi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.